welcome to Prima Talk. You listen, we talk. Oke, hai semuanya. Jumpa lagi dengan aku Ulfa. Udah lama ya kita nggak ngomongin tentang teknologi. Nah, hari ini di episode keempat kita bakal ngomongin lagi terkait teknologi. Nah, di samping aku udah ada bintang tamu spesial yang bakal bakal ngobrolin seputar dunia IT. Halo Mas, boleh dikenalin? Halo. Oke. Perkenalkan, nama saya Diko Adibel Widianto. Saya kerja di PT Prima Mandiri Komunikasi sebagai staff developer. Nah, boleh diceritain kesibukannya nggak nih sebelumnya? Kesibukannya ya seperti biasa lah, kalau Senin sampai Jumat kerja di sini, jam 8 sampai jam 5. Terus kalau weekend kadang-kadang main ke Malang, kadang juga pulang kampung. Kalau nggak gitu sih paling ngerjain tugas kuliah sih. Oh, masih kuliah juga? Ya. Oke. Bisa bagi waktu ya berarti ya, bagus manajemen waktunya nih. Iya, kalau bagi waktu sih sebenarnya kadang cukup, kadang juga enggak sih, tergantung kayak mood juga kan, terus sama kerjaan juga kan. Kalau pas ada lembur kan ya tetap kerja dulu. Tapi ya so far ya aman sih. Oke, nah sebelumnya nih Mas Diko ya panggilannya ya. Mas Diko kan udah menggeluti dunia IT ini udah sejak kapan nih? Tahun berapa? Kalau bidang IT sebenarnya awal masa SMK sih. Kan dulu kan SMK-nya di Malang, di SMK Telkom kan. Terus dulu itu kayak ya kalau di desa dulu kan kayak cuma sebatas warnet gitu kan, kayak cuma browsing apa gitu kan, paling cuma download lagu atau kayak sekedar nyari tugas ngeprint up gitu kan. Kalau ternyata setelah masuk di SMK kayak ternyata dunia IT itu sangat luas banget. Oke. Berarti awal mulanya mengenal bidang ini tuh dari main-main di warnet dulu awalnya? Kalau di bidang IT sih secara luas, secara kayak apa ya, kedepannya buat kayak cita-cita atau kayak buat belajar itu lebih ke arah kayak teman-teman gitu kan. Dulu kan teman-teman banyak yang kenal sama orang-orang alumni SMK Telkom juga kan. Terus ada yang sekolah, ada promo, terus kok kayaknya menarik kayaknya. Udah akhirnya coba sampai sekarang. Oke. Nah, kalau di era kita nih kan kayak bidang IT, coding itu kan masih awam ya, nggak semua orang itu bisa menggeluti bidang itu. Yes. Terus kok kamu bisa kamu bisa mengambil ini sebagai jalan ninja, gimana ceritanya? Ini dari awal Mbak ya? Oke. Kalau dari awal sebenarnya kayak masuk di Telkom itu sebenarnya nggak ada pikiran sampai mau ngoding mau itu banyak nggak ada Mbak. Dulu inginnya tuh kayak di Malang itu kayak pengen bebas dulu. Oh, liburan. Kan ya di rumah kan kayak bosan ngapain di rumah, cuma gitu terus ke Malang aja wis gitu. Terus sana kenal kayak coding dulu nggak tahu sama sekali Mbak coding itu apa. Terus teman-teman udah tahu kayak bahasa pemrograman apa, terus kayak prosesor itu dulu tuh masih kayak prosesor kayak gini, laptop itu ada yang kayak speknya kayak apa tuh dulu taunya waktu awal-awal. Dulu waktu masuk tuh belum tahu apa-apa. Berarti sebelum masuk di perkuliahan itu masih nol ya, belajar basicnya di perkuliahan. Kan dulu masuk SMK dulu. SMK. Oh oke. Iya. SMK kan lambat laun ya, diikuti aja. Terus ada juga kan soalnya kalau aku dulu itu kelas 1 itu kayak belum ada kayak aku sukanya ngoding enggak. Ya udah semua cobain semua apa yang suka. Nah, kecantolnya justru malah bukan ngoding. Tapi ke arah desain grafis. Oh. Oke. Nah, kalau di SMK teman-teman kamu tuh juga belajar dari basic semua atau ada yang udah tahu bahasa pemrograman yang macam-macam gitu? Kayaknya sih kalau anak-anak dulu banyak yang udah tahu dasarnya sih. Dulu kayak anak-anak itu ngoding kayak waduh lancar banget ngodingnya. Terus kayak kok aku nggak bisa sendiri ya. Terus bahasa apa juga nggak tahu gitu Mbak. Terus banyak kan anak-anak ada dasarnya sih kayaknya. Maksudnya minimal itu kayak udah tahu ini bahasa apa gitu. Dulu kalau aku nggak tahu apa-apa sama sekali. Oke, terus gimana nih proses dari, kan teman-temannya udah ada yang tahu nih, nah sementara Diko masih istilahnya masih nol belajar dari awal. Nah itu proses
perjalanan kamu sehingga sekarang bisa dibilang expert gimana? Kalau expert juga enggak sih mbak, yang Ya, kita masih oke. banyak kok. Kalau belajarnya dulu ya kebanyakan, kalau aku diterangin sama guru itu kadangnya nggak paham mbak, kalau nggak dicoba. Ya kadang-kadang nyari-nyari di internet, kadang juga nyari-nyari sendiri, kayak tanya temen gitu. Kalau dari buku-buku jarang sih, kebanyakan dari internet, mostly dari internet gitu. Seberapa berpengaruh sih internet buat media belajar kamu? Wah pengaruh banget mbak, sekarang kan kebanyakan di internet udah ada semua kan, kayak materi, terus kayak tutorial kan kebanyakan dari internet. Ya di lain sisi kan buku juga penting kan, tapi internet lebih itu ya, lebih gampang. Soalnya dimanapun, kapanpun kan bisa diakses kan. Gitu. Tapi kalau zaman kita dulu itu enggak sih? Kalau sekarang kan tiap orang itu bisa punya HP yang Ya. ada akses internetnya dan nggak Yes. terlalu mahal juga kan. Hmm. Kalau misalkan paketannya lagi habis, kita juga bisa pakai wifi di warung-warung yang udah murah. Nah kalau dulu kan kita kadang harus ke warnet 1 jam 3.000. Nah itu gimana kamu? Nggak kehabisan duit buat Ya kalau kehabisan duit sih, dulu soalnya nggak ngerasa kayak sekarang mbak. Dulu kan kalau tinggal minta gitu kan. Ya kalau sekarang itu tiap hari kayak tinggal 31 mbak. Makanya itu kayak gimana, kayak susah gitu mbak sekarang. Tapi dulu lebih mahal nggak sih? Iya dulu kan lebih mahal, dan maupun akses itu kayak ya nggak nggak sesering sekarang lah. Dulu paling cuma buat ya paling WA BBM gitu kan, kayak sama teman-teman. Terus kalau sekarang kan ada YouTube, terus ada Instagram kan, tuh makanya gede-gede kan, banyak konten-konten yang bagus kan. Oke. Tapi nggak tahu ya, aku awam nih. Ya. Katanya kan kalau misalnya IT itu India bagus ya. Terus orang-orang tuh belajar IT itu di video-video punyanya orang India. Ya. Benar nggak sih itu? Iya benar. Tapi orang India itu bahasanya bagus mbak. Bahasanya tuh ada signature tersendiri, ada kayak signature Logat. tersendiri, kayak orang Bali gitu. T-nya itu ada beda gitu. Kamu juga belajar di mana? Kiblat belajarmu tuh dari video India atau mana? Kalau aku nggak ada sih mbak, kalau aku lebih ke arah jelasinnya mbak. Kalau jelasinnya itu enak, terus runtut yang dicari ada ya udah mbak gitu. Nggak melulu kayak di channel ini ada, di channel ini enggak. Cuma kalau ada ya udah kayak gitu. Oke. Terus Nggak ada patokan sih. kalau idola mungkin siapa ya? Nadiem Makarim atau siapa? Idola apa ini mbak? Idola di bidang yang kamu geluti, misalkan kalau aku nih suka gambar, nah aku mencintai karyanya Picasso gitu misalnya. Kalau kamu siapa? Siapa ya? Kalau sebagai kiblat nggak ada sih mbak. Aku lebih ke arah dia itu kayak istilahnya apa gitu. Kalau cuma satu orang nggak ada, aku cuma kayak ambil secara garis besar gitu aja. Nggak melulu satu tokoh itu enggak sih kalau aku gitu. Berarti kira-kira perjalanan kamu ini lumayan lancar atau pernah struggle juga? Boleh Kalau diceritain? struggle setiap orang kayaknya pernah dulu. Kalau mulus aja kan kayak nggak ada cerita kan. Itu awal-awal ya itu tadi mbak. Kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Ya udah, yang penting kan dikenali dulu, dicari dulu. Emang harus gitu sih. Kan soalnya kan nyari yang suka kan nggak gampang kan, lama. Terus kayak dan bidangnya pun juga banyak kan kalau IT kayak gitu. Terus kalau udah suka ya udah didalemin. Terus nanti kalau bosen ya udah nyari hal yang lain tapi yang berkaitan kayak gitu sih kalau aku. Di momen apa nih kamu pernah merasa kayak struggle banget, kayak misalnya nih tadi kan pasti ada momen dimana pernah struggle. Nah itu kapan, terus udah gimana caranya kamu melewati hal itu? Kalau struggle awal-awal pas masuk SMK dulu. Masuk SMK itu ya tadi mbak, kayak teman-teman itu udah tahu semuanya, dijelasin guru itu ada feedbacknya gitu loh. Ada diterangin, ada yang jawab. Kalau aku nggak tahu mbak, dulu cuma diam aja kayak "Duh, apa ya mbak," kayak gitu mbak. Terus ya seiring berjalannya waktu juga sama buka-buka sedikit materi gitu, ya mau nggak mau sih. Kalau
kalau nggak mau kan juga nggak bakal maju kan. Terus kalau nggak suka ya masa nggak di itu kan, masa nggak didalemin, ya paling nggak kenal lah kayak gitu kan. Soalnya juga buat penunjang nilai kan dulu. Terus yang kedua itu pas waktu corona kemarin itu habis ujian udah dapat kuliah dengan nyari kerja, nah terus ada corona udah tutup semua, kayak lebih apa ya, nggak seluas dulu. Kalau di Telkom kan banyak jaringan kayak alumni gitu kan, nah itu lebih susah kalau yang tahun kemarin, kayak lebih sempit gitu. Tapi alhamdulillah sih tetap ada jalannya kok. Berarti semester berapa sekarang? Sekarang masa semester 2. Semester 2. Ya. Oke. So far gimana nih cara bagi waktunya biar nggak keteteran dan semuanya balance antara bekerja dan kuliah kamu, main juga? Nah, kalau aku gini Mbak, kalau Senin sampai Jumat tetap kerja dulu, meskipun kalau malam nggak apa-apa. Tapi kalau Sabtu Minggu itu kuliah aja. Oh. Kuliah aja. Kuliahnya jam berapa sih? Kuliahnya kan online semua. Online. Habis kerja paling sekitar jam berapa ya? Jam 5:30 lah, 5:30 sore sampai jam 9 ya gitu. Itu kan juga ada hari-harinya kan, nggak setiap hari. Sekarang Sabtu Minggu pasti tetap kuliah buat ngerjain tugas. Ya nanti kalau tugasnya ada tugas ya ngerjain tugas dulu, tapi nanti kalau nggak ada ya main. Oke. Soalnya kalau main itu apa ya, buat tenangin jiwa gitu loh Mbak. Yes. Kayak buat inspirasi. Ya enggak? Gitu. Kalau nggak keluar sehari atau berapa nah kayak nggak enak gitu Mbak di pikiran. Iya, soalnya kan gitu. katanya juga desain grafis juga Ya. kan. Kalau misalnya di Sabtu Minggu nggak istirahat sama sekali, nggak main sama sekali, kan kita juga bisa burn out kadang-kadang Ya. kan. Kayak harus apa nih, imajinasinya kayak stuck Iya, gitu. itu harus sih Mbak, itu wajib sih. Kalau aku sih gitu. Ya paling ya minimal lihat yang hijau-hijau gitu lah. Ke sawah, terus kalau gitu yang apa ya, yang keluar dari lingkup dunia kerja gitulah. Oke, boleh. Nah, orang tua gimana nih? Awalnya kamu ngasih tahu ke orang tua, "Pah, Ma, atau Ayah, Ibu, aku mau di jurusan ini," gitu. Terus respon mereka gimana? Dulu sih sebenarnya kan awal dulu itu memang pengen SMK. Cuma bapak sama ibu itu nggak pengen SMK gitu. Nggak ngerestuin. Terus akhirnya tahu kalau ada info SMK Telkom kan, lumayan gitu kan. Terus sama netnya juga itu pertama bukan kayak pengen sekolah itu enggak, yang namanya dulu masih abil kan gitu kan, pengennya keluar rumah gitu. Kayak ke sana pas tes itu nggak diantar aku, tes sendiri. Terus alhamdulillah lolos tes pertama, tes kedua lolos, ya udah masuk gitu aja. Dan di jurusan yang udah kamu pengenin itu orang tua setuju? Kalau jurusan ini sebenarnya dulu kan kayak kurang info kan Mbak, RPL itu apa, TKJ kayak apa gitu kan, kayak sistem kerjanya itu kayak apa, materinya apa aja kan emang buta masih kan dulu. Soalnya nggak banyak sekarang lah kayak info gitu. Kalau sekarang kan banyak info gitu kan. Nah, kalau dulu itu masih susah, rancu. Mau tanya itu juga dulu kan kalau di desa terbatas kan orang-orang kayak gitu. Terus tak cari-cari ya kayaknya mending RPL ya kayaknya. Soalnya lebih apa ya, kerjanya itu kebanyakan di dalam gitu kan. Soalnya orang tua itu pengennya kerjanya nggak terlalu berat kayak gitu. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang awam juga sama belum tahu juga, sebenarnya RPL itu apa sih, dan Mas Diko tuh di SMK itu belajar apa terkait RPL itu? Kalau RPL itu rekayasa perangkat lunak, lebih ke arah software-nya, kayak gitu, kayak ngoding kayak gitu, simpelnya. Terus kalau TKJ itu teknik komputer jaringan, lebih ke arah apa ya, kayak komunikasi kayak hardware gitu sih. Oke. Nah, outputnya itu bakal diarahkan kemana sebenarnya bidang pekerjaannya nantinya? Kalau IT sekarang kan luas kan Mbak, kayaknya kalau bidang terlalu banyak sih kalau disebutin. Oh, udah sekarang. banyak ya. Oke. Sekarang kan IT apa ya, terlalu kayaknya semua butuh IT deh. Iya, kalau sekarang emang butuh IT banget kan, makanya kayak sekarang udah ada kelas-kelas buat bimbel khusus IT kayak gitu kan. Juga kemarin sempat baca juga sih kabarnya Nadiem Makarim, kalau salah-salah correct me ya. Nah, itu
kayaknya dia tuh mau buat kurikulum di sekolah tentang perkodingan apalah itu. Nah, temanku ada kok mbak yang dari Blitar itu di kayak SMA favorit Blitar gitu kan. Nah, itu dia tanya, dulu materinya kalau nggak salah itu HTML sama CSS. Itu tanya-tanya. Tapi itu nggak buat materi apa ya, kayak materi wajib itu nggak, cuma kayak opsional gitu sih. Kalau dulu sekitar kayak 2 tahun lalu lah. Oh, udah lama ya. Sebenarnya bagus juga sih kalau misalnya bisa diterapkan. Nah, cuman bisa merata atau enggak nih, menurut kamu udah siap nggak sih kalau misalnya di Indonesia itu udah diadakan kurikulum baru yaitu kayak coding kayak tadi? Kalau itu kayaknya bisa sih mbak, soalnya ya tinggal putar sekolah sih mau dibuat opsional atau buat wajib itu. Kalau wajib sih mungkin apa ya, tergantung juga sama SDM juga sih kayaknya. Kalau buat di sekolah kira-kira perlu apa sih biar dia tuh bisa ada kurikulum itu biar siap gitu, kayak misalnya laptop atau apa? Kalau laptop pasti ya coding kan, terus materi sih yang penting. Laptopnya yang itu juga enggak sih, yang harus yang high atau gimana? Kalau coding sebenarnya enggak juga sih, Enggak pakai Intel ya. i3 itu udah cukup sih. Oke. Grafisnya juga nggak terlalu bagus, nggak apa-apa ya gitu. RAM ya 4 kayaknya udah cukup sih. RAM 4 atau pakai hard disk juga bisa, pakai SSD juga bisa. Oke nih, nah luar biasa banget nih kan Mas Digo nih kerja juga Senin sampai Jumat weekdays, terus kuliah juga, terus berkunjung ke orang tua juga buat jadi ada waktu buat dirinya sendiri, ada waktu buat family time, kerja juga lancar. Nah, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman tipsnya dari manajemen waktu, atau mungkin buat teman-teman yang sebenarnya tuh pengen ngambil jalan seperti Mas Diko, pengen belajar coding atau apa tapi masih ragu gitu di dalam dirinya, aku bisa nggak ya belajar ini? Kalau yang penting sebenarnya yang utama ada niat, terus nanti cari apa yang disuka. Kan di dunia IT kan luas kan, dunia IT itu ada yang coding, ada yang jaringan, ada yang desain grafis, ada multimedia, kan terlalu luas kan. Nah dari itu semua cari dulu lah apa yang disuka kayak gitu, apa yang disuka, terus habis itu didalemin semua materi-materi apa yang disuka, bidang apa yang disuka didalemin terus sampai ke akarnya misalnya kayak gitu. Cari yang terbaru apa yang terbaru kayak gitu. Habis itu praktekin, terus kalau nanti ngerasa bosen, kalau bosen kan wajar kan ya. Kalau bosen nanti cari hal yang baru, keluar dari zona nyaman dikit nggak apa-apa, yang penting masih dalam satu apa ya, nggak terlalu jauh lah mas bidang-bidangnya dari kayak IT kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong kalau terlalu luas itu dia bisa nggak sih kalau misalnya nih Mas Diko di semester 2 mempelajari tentang ini, nah di semester 6 atau keempatnya bisa lebih difokuskan untuk belajar ini gitu nggak? Atau emang dia kayak dibebaskan gitu loh? Kalau pas kuliah ini ikut materi sih, kayak gitu ya, materi-materi perkuliahan biasa sih. Nanti penjurusan kayaknya semester 6 kalau nggak semester 7. Oke. Udah banyak pilihan sih kayaknya, belum tahu juga mau pilih apa. Udah sempat itu nggak sih kuliahnya ujian juga? Udah sempat. Ujian online juga. Ujian. Ya udah ujian sendiri, baca sendiri kayak gitu. Soalnya online nih susah banget soalnya. Ketemu teman juga jarang kan, soalnya online. Terus kayak pas ujian juga ujian sendiri kan, kayak vibe-nya kan ujian kan kayak tenang, ada teman-teman gitu kan, kayak biasanya itu kayak nggak ada ya, kayak hal baru sih kan. Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun lagi kan ada sistem kayak gitu kan. Biar kayak nggak kaget gitu lah, udah terbiasa kayak gitu. Kasian bukan anak ospek ya? Iya, nggak ada ospek aku mbak, aduh sayang banget sih. Nah ini ya. Oke, nah dari orang tua nih lihat Mas Diko kerja sama kuliah gimana? Mereka pernah tanya nggak, kamu bisa nggak bagi waktunya gitu? Kalau orang tua sih yang utama support, yang utama
kalau sekarang sih. Tapi kalau masalah bagi waktu itu sebenarnya susah sih kayak kerja sama kuliah sebenarnya, tapi ya dijalani aja dulu kayak gitu. Aku cuma bilang cuma gitu sih, dijalani aja dulu, nanti kalau nggak kuat ya salah satu harus yang mana yang ditinggalin kayak gitu. Kalau udah mentok kayak gitu. Nah, berarti support system dari orang tua mendukung penuh ya? Iya. Dari teman-teman juga? Iya. Masih saling bantu nggak sih? Kan lagi kuliah. Iya. Nah, itu nggak ada akses buat ketemu langsung kan? Nah, terus gimana tuh ngobrolnya tentang biasanya kan kalau di kuliah kan ada kelompok-kelompok ngerjain tugas gitu ya. Itu gimana? Kalau sekarang sih kebanyakan pakai Google Meet, kalau nggak gitu pakai Zoom kayak gitu, lebih ke arah virtual sih kalau sekarang. Sebenarnya ya kayak kurang apa ya, kayak kurang asik lah, nggak ada kayak interaksi gitu kan, kayak nggak ada. Tapi ya biasanya kayak gitu ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi tetap kok komunikasi tetap lancar sama teman-teman gitu. Berarti untuk saat ini bidang yang ditekunin apa nih? Kalau sekarang lebih ke desain grafis sih. Soalnya dulu apa ya, pernah nyoba kayak ngoding. Dulu kan juga pernah ngoding kan pas waktu prakerin di Bali di 3 bulan itu. Itu suruh ngoding kan. Awal-awal sih suka, awal-awal kayak udah suka, kayak aduh ini kayak passion kayak gitu kan. Terus lambat makin kesini kok kayak di hati kok nggak suka gitu, kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kembali lagi ke desain itu tadi. Berarti masih emang sebenarnya kalau kita masih muda ya, kita itu mikirnya oh jalanku di situ. Nah tapi kalau kita nanti melakukan perjalanan lagi, kita explore lagi, kadang-kadang kita nemu hal yang ternyata ini kita gitu nggak sih? Iya sih Mbak, soalnya kayak terlalu apa ya, kadang-kadang itu kalau udah nyaman gitu, nanti kalau nyari yang lain gitu kan, ini nyaman lagi, padahal juga nggak kayak gitu sih rasanya, kayak bukan di bidangnya kayak gitu Mbak. Kadang-kadang ini cocok, terus lain ke lain, ini aja ingin belajar tapi kayak nggak cocok, jadi kayak muter aja gitu, nggak ketemu apa yang disuka kayak gitu. Berarti banyak explore ya, udah awalnya di coding, terus akhirnya SMK-nya ngambil RPL. Nah, di titik mana nih udah mulai oh ternyata aku juga suka desain grafis? Kalau suka desain sebenarnya dari waktu kelas 1 kan kebanyakan ekspor kan SMK. Itu teman-temanku itu kebanyakan belajarnya kan coding terus tuh, melulu coding. Lah aku cuma semua tak pelajari, terus mana yang tak suka, yang ngerasa enjoy kan. Ketika ngerasa enjoy kan pasti outputnya juga pas waktu proses itu kan pasti suka kan, nggak terlalu kayak kayak di hati itu kayak nggak enak gitu kan, lebih enjoy. Habis itu terus kelas 2 itu dalamin terus kelas 3. Nah ini kelas 3 itu pengen keluar dari desain grafis itu kan, buat nyari hal baru, nyari itu ketemu Kotlin, masa Kotlin gitu kan, belajar udah ngetik dikit terus kok rasanya kok kayak nggak suka gitu, kayak di hati kayak nggak nyaman gitu kan. Akhirnya pindah ke desain. Terus sekarang kan desain grafis juga luas banget kan, ada yang UI, ada yang UX, terus ada ilustrasi kayak gitu, banyak. Tapi hebat sih, soalnya kadang-kadang kalau desain nih kita butuh tes kan yang utama kan, terus juga belajarnya otodidak berarti ya? Yes, otodidak. Jadi selain ngoding juga ngabisin waktunya buat lihat-lihat desain yang bagus, buat memperkaya tes kita gitu nggak sih? Oke. Lebih banyak research kayak gitu sih. Dulu coding itu apa ya? Kalau sekarang ya agak lupa sih. Tapi kalau di kuliah aku ngoding sih. Mau di kuliah ya, soalnya biar nggak kejebak di zona nyaman itu terus sih, kayak gitu. Soalnya kalau udah di zona nyaman terus melulu di situ udah ngerasa nyaman, nggak ada ilmu baru kan juga sayang kan, masih muda terus nggak ada, cuma itu aja kan kayak cuma kayak gitu. Oke, nah kita udah lihat perjalanan dari Mas Jigo. Nah, next plan atau goals ke depan apa nih? Next plan pengennya
ini semester 2 kan ya. Ya 2 tahun ke depan masih ingin kerja dulu sih. Kerja dulu, nambah relasi, terus bagaimana kayak perusahaan tuh kayak dunia kerja kayak apa sih, terus kalau kan juga di sini kan banyak ilmu juga kan yang bisa diambil, kayak manajemennya juga jadi satu kan, bisnisnya juga jadi satu, terus kayak di Pelindo itu kan juga bisa jadi ilmu kan kayak gitu. Jadi semuanya kayak berkesinambungan deh kayak gitu sih. Yang penting aku tujuannya kalau 2 tahun ke depan ini pengen kerja dulu, nambah relasi, terus nyari pengalaman yang penting. Terus kalau itu udah nanti menginjak semester 7 pengennya mau mentasin kuliah dulu sih. Masukin kuliah, terus habis itu lah nanti kalau ada rezeki pengen kuliah lagi sih. Oke. 2? Ya. Oke, hebat. Lihat kemana? Belum tahu. Oke, ya. Masih apa ya, cuma angan-angan aja sih. Ya, amin, semoga lancar kuliahnya, ujiannya lancar. Terima kasih banget waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol seru lagi. Oke, buat teman-teman, nah udah kan tadi cerita dari Mas Digo. Jadi kalau misalkan kalian ingin melakukan sesuatu, misalkan belajar coding atau apa, tapi takut nih soalnya kita nih nol banget sementara teman-teman kita udah bisa. Nah, nih buktinya dia juga bisa dari nol, sekarang udah tahu coding, bisa desain juga. Jadi apalagi di tahun seperti ini udah semuanya udah siap kan, kayak bisa nonton dari YouTube, internet, semua akses udah bisa kita pelajarin di situ. Nah, jadi semangat, terus jangan ragu-ragu buat menyusuri langkah kita. Oke, thank you banget Mas. Ya. Dan jangan lupa buat kalian nonton semua video kita yang lain. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di primakom.id. Dan jangan lupa lihat website kita juga di primakom.co.id. Dadah.